Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, di mana pada kesempatan sebelumnya kita membahas surat Al-Adiyat dan sempat ada penjelasan terkait dengan bagaimana kita mengatur harta kekayaan kita agar tidak terjatuh ke dalam ancaman atau berita tentang orang-orang yang terfitnah dengan urusan dunia. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membacakan tafsir dari surat Az-Zalzalah. Surat ini hanya terdiri dari 8 ayat. Termasuk surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Surat ini sebagaimana namanya surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah itu artinya adalah gempa, goncangan. Sesuai dengan namanya, ayat ini membahas tentang kejadian hari kiamat. Kejadian hari kiamat yang penuh dengan kegoncangan, dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzi tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini dimulai dengan pemberitahuan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini menandakan bahwa kiamat kubro, kiamat besar, itu kejadiannya adalah akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan menjadi muqaddimahnya atau tanda-tandanya, yaitu dengan banyaknya gempa bumi. Nah, ini menjadi tanda-tanda hari kiamat besar. Dan kita sekarang merasakan di zaman kita ini sudah mulai banyak gempa bumi itu. Ada aplikasinya itu kan, kita bisa lihat tuh dari aplikasi secara real time. Ada berapa kali kejadian gempa bumi dalam satu hari ini. Ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Dan nanti akan terus bertambah banyak itu. Sampai kemudian di hari kiamat, goncangannya itu sangat dahsyat.
Dan saking dahsyatnya ini, orang-orang tuh nggak tahu. Orang-orang tuh tidak menyadari. Ya. Dan sampai sekarang juga gempa itu tidak bisa diprediksi. Ya. Tidak bisa diperkirakan. Ini akan terjadi gempa nih di sini. Ini akan terjadi gempa di sini. Itu nggak bisa. Ya. Tidak ada alat yang bisa mendeteksi itu. Kalau mendeteksi kejadian gempanya bisa. Tapi prediksi ini akan gempa, itu nggak bisa. Ya. Kalau itu bisa, maka sudah banyak yang terselamatkan kan gitu logikanya. Tapi nggak bisa. Tiba-tiba kemarin di Cianjur gempa dahsyat. Gak ada yang tahu. Setelah gempa baru ahli-ahli berbicara. Oh ini karena ada kejadian seperti ini karena ini sebabnya dan seterusnya. Setelah kejadian. Ya. Tidak hanya di Indonesia. Di Amerika, di Jepang, di semua berbagai belahan dunia ini. Semua seperti itu. Kejadian dulu dahsyat. Kemudian setelah itu para ahli baru berbicara. Oh ini kemungkinan adalah seperti ini. Ini sebabnya adalah ini dan itu seterusnya. Karena gempanya tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ya, di mana letak kejadiannya itu nggak bisa diprediksikan. Ya. Oleh karena itu nanti kejadian gempa yang sangat dahsyat ini. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Manusia itu akan kebingungan. Ini gempa apa ini? Gitu. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi ini mengeluarkan benda-benda yang ada di dalamnya. Jadi gempa disusul dengan ya, bumi akan mengeluarkan benda-benda yang ada di dalamnya. Material-material berat yang ada di dalamnya itu keluar. Ya. Ini saking dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Ya. Kita bisa bayangkan mungkin gunung-gunung Merapi pada meletus. Ya, kemudian ada barang-barang lain atau benda-benda lain yang ada di dalam bumi ini. Material-material berat itu pada keluar semua. Yaitu kejadian yang akan seperti itu. Wa qalal insanu malaha. Nah, lihat. Manusia kemudian bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Mereka nggak pada tahu. Ya. Mereka tidak pada tahu. Dan seperti itulah kejadian hari kiamat itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan hari kiamat itu adalah seperti yang digambarkan di dalam film-film barat itu ya. Karena ada film-film yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Ya. Walaupun sudah digambarkan dengan begitu dahsyat gitu. Tapi kejadiannya tidak akan seperti itu. Akan jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan oleh manusia. Sampai-sampai mereka akan berkata, ini apa ini? Ini ada kejadian apa? Ya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya. Saking dahsyatnya itu. Bahkan di dalam ayat yang lain itu sampai disebut sampai-sampai seorang wanita yang lagi menyusui anaknya itu melempar anaknya. Karena saking dahsyatnya itu. Ya. Sampai dia lupa dengan anaknya itu. Ya. Nah ini kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Nah, benda-benda nanti yang akan keluar dari bumi ini kata Syekh di sini, aima fi batniha minal amwat wal kunuz. Jenazah-jenazah itu akan muncul ke permukaan. Mayat-mayat yang ada di dalam bumi ini keluar. Wal kunuz. Harta-harta yang terpendam di dalam bumi ini akan terangkat. Akan keluar ke permukaan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Maka pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Bumi menyampaikan beritanya. Bumi menjadi saksi atas perbuatan manusia yang ada di atasnya. Min khairin wa syarrin. Baik perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Buminya akan bersaksi. Bumi ini, kata Syekh di sini, fa innal arda min jumlati syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim. Bumi ini adalah termasuk saksi bagi para hamba terhadap amalan mereka. Terhadap amalan mereka. Maka dalam sebuah hadis itu disebut bahwa tempat kita sujud, ya, nanti bumi yang di tempat kita sujud itu dia akan bersaksi, ya, bahwa di atasku ini pernah sujud fulan. Sehingga sebagian ulama memahami supaya kita memperbanyak tempat sujud. Ya, sebagian ulama memahami demikian. Sehingga disunnahkan setelah sholat fardu, mau sholat sunnah itu pindah tempat. Ya, itu diantara alasannya mengapa sebagian ulama mengatakan disunahkan demikian supaya memperbanyak tempat sujud. Ya. Jadi kalau kita sholatnya di pojok sini, ya, selesai salam, nanti ketika mau sholat sunnah pindah, ya, ke sebelahnya atau ke luar atau ke belakangnya. Ya. Penting dia pindah tempat supaya memperbanyak tempat sujud. Ini sebagian ulama memahaminya demikian. Ya. Karena bumi itu akan menjadi saksi. Dan di antara dalilnya adalah ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan bersaksi, akan berbicara, ya, terkait dengan apa yang terjadi di atasnya itu. Kok bisa bumi berbicara? Lihat ayat setelahnya. Bi anna rabbaka auha laha. Karena Tuhanmu itu yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Jadi atas perintah Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, amaraha an tukhbir bima amila 'alaiha fala ta'si li amrihi. Allah memerintahkan bumi untuk memberitahu apa yang terjadi di atasnya. Dan bumi tidak akan menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan-kebaikan akan ditampakkan, keburukan-keburukan akan ditampakkan oleh bumi ini. Ini kejadian pada hari itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia juga dibangkitkan dari kubur-kuburannya. Semua manusia. Pada hari itu semua manusia akan dibangkitkan dari kuburannya. Min mauqifil qiyamah hina yaqdi Allah bainahum ashtata ay firaqan mutafawitin. Manusia akan dibangkitkan, kemudian mereka akan berjalan dengan berkelompok-kelompok. Jadi sudah terkelompok-kelompokkan seperti itu. Liyurau a'malahum. Kemana mereka akan berjalan? Kemana tujuan mereka setelah dibangkitkan itu? Agar mereka diperlihatkan amalan-amalan mereka. Ai liyuriyahumullahu ma amilu minal hasanati was sayyiat wa yurihim jazaahu muwaffara. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada mereka semua amalan mereka, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Dan mereka akan diperlihatkan balasan yang akan mereka terima. Balasan yang akan mereka terima.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini dengan sebuah pernyataan yang sangat perlu untuk kita renungi. Pernyataan ini adalah pernyataan yang mampu membuat seseorang untuk berpikir dua kali ketika mau berbuat sesuatu. Bahkan berpikir berkali-kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang pernah berbuat kebaikan sekecil apapun, mithqala dzarrah, meskipun itu seberat biji sawi, sangat kecil itu. Dia berbuat kebaikan yang sangat kecil nilainya, nanti di akhirat itu, nanti di hari kiamat itu akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga sebaliknya. Perbuatan buruk yang pernah dilakukan seseorang, sekecil apapun itu, akan diperlihatkan. Akan diperlihatkan. Wa hadza syamilun 'amun lil khairi wasyarri kullihi. Maka ini mencakup semua yang namanya kebaikan dan keburukan, seluruhnya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah allati hiya ahqarul asya' fama fawqa dzalika min babi aula wa ahra. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebut di sini dzarrah, ya, biji sawi yang sangat kecil itu dianggap sebagai benda yang terkecil, ya. Maka apalagi dengan sesuatu yang lebih besar. Dosa yang lebih besar pasti sudah akan kelihatan. Perbuatan kebaikan yang lebih besar pasti juga akan kelihatan. Akan diperlihatkan semuanya. Ya. Kama qala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa qala ta'ala wa wajadu ma 'amilu hadira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ingat pada hari nanti setiap orang akan mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikan itu. Dan juga dari keburukan yang dia lakukan. Dia berharap bahwa akan terjadi antara dia dengan balasan itu, ya, ada jarak yang jauh. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa wajadu ma 'amilu hadira. Manusia akan mendapatkan apa yang pernah dia kerjakan itu hadir semuanya di hadapannya dia. Terlihat semuanya. Maka ayat ini, ya, atau surat ini, hadhil ayah fiha ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalila wat tarhib min fi'lis syarri walau haqira. Surat ini terutama di dua ayat terakhirnya menjadi motivasi kita untuk berbuat kebaikan meskipun sedikit. Dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk menghindari keburukan. Walaupun itu keburukan yang nilainya mungkin kecil. Tapi itu keburukan. Nah, ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah surat Az-Zalzalah. Ya. Ini sangat perlu sekali untuk kita betul-betul resapi gitu ya, ke dalam pikiran kita. Kita terkadang meremehkan satu perbuatan maksiat. Melakukan satu maksiat kita anggap gampang, ya, kita remehkan dan seterusnya. Maka para ulama memberikan nasihat, ya, jangan kalian lihat maksiat itu dari
kecil atau besarnya. La tangdur ila sigharil ma'asi. Jangan kalian lihat dari kecilnya sebuah maksiat. Ini cuma dosa kecil aja, ini maksiat sederhana. Walakin ungdur ila man ta'si. Tapi perhatikan, ketika sedang berbuat maksiat, kamu tuh maksiatin siapa? Bermaksiat kepada siapa? Siapa yang sedang kamu langgar perintahnya? Siapa yang sedang kamu lakukan larangannya? Ya. Ternyata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha melihat, zat yang maha besar, zat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga ini harus kita jadikan sebagai alasan untuk kita tidak bermaksiat, itu seperti itu. Ya. Karena kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini dosa kecil gampang, ini dosa kecil gampang, dan seterusnya, maka yang akan terjadi adalah kita akan terjebak di dalam banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Beliau sebutkan bahwa di antara sebuah penyakit yang banyak menjebak manusia itu adalah meremehkan dosa-dosa kecil. Dan menganggap bahwa dosa-dosa kecil itu gampang, nanti tinggal istighfar juga udah diampuni. Nanti tinggal lakukan sholat Jumat juga bakalan udah diampuni. Sholat berjamaah nanti juga diampuni itu dosa kecil. Maka orang-orang yang meremehkan hal yang seperti ini, ya, itu kata Ibnul Qayyim, ya di dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa itu di antara sebab menjadikan mereka terjebak ya, di dalam kemaksiatan sehingga mereka sulit untuk keluar berikutnya. Maka jangan diremehkan. Tanpa kita meremehkan sebuah dosa, kita tuh juga sudah akan melakukan dosa gitu. Tanpa kita harus meremehkan dosa, kita akan berbuat dosa. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa dan salah. Maka jangan kita tambah dengan sikap meremehkan yang akhirnya semakin menjerumuskan. Nah, ini hal yang perlu untuk kita renungkan. Kemudian di dalam kebaikan, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga jangan meremehkan kebaikan. Kebaikan itu jangan kita lihat sesuatu yang ini cuman gini doang, ya, sedikit aja ini, akhirnya kita tinggalkan. Jangan diremehkan kebaikan itu. Kita tidak tahu di antara semua ibadah yang kita lakukan, ibadah mana yang nilainya, keikhlasannya paling besar, itu kita nggak tahu itu. Atau ibadah mana yang sudah diterima oleh Allah, kita nggak tahu itu. Sehingga ada salah seorang ulama yang mengatakan, ya, seandainya aku mengetahui satu sujudku diterima oleh Allah, aku berharap sekarang juga aku mati. Kata dia, seandainya aku mengetahui satu sujudku diterima oleh Allah, aku berharap sekarang ini aku mati. Tapi kan nggak tahu, bagaimana kita bisa menjamin bahwa amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Maka jangan kita remehkan kebaikan apapun itu. Sehingga Nabi SAW sampai menyebutkan, ada dua hadis yang menyebut tentang amalan yang ringan. Kata Nabi SAW, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun kamu hanya bisa tersenyum di hadapan wajah saudaramu sesama muslim. Itu kebaikan. Jadi ketemu dengan saudara sesama muslim. Di sini alhamdulillah kita berkumpul di lingkungan yang baik. Bisa ibadah tiap hari itu. Kalau diniatkan ibadah gitu. Ketemu orang disenyum, jangan cemberut. Ya. Ketemu santri senyumin. Ya. Ketika mereka salam dibalas, ketika mereka lupa, kita memberi salam duluan.
Ini adalah satu ibadah, satu kebaikan yang ringan, gak butuh biaya untuk tersenyum, untuk memberi salam, untuk menjawab salam. Tapi ini adalah satu hal yang bisa untuk kita lakukan, jangan kita remehkan. Karena kebaikan sekecil apapun nanti akan Allah perlihatkan dan itu akan sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Akan sangat kita butuhkan. Kemudian di antara yang lainnya Nabi SAW bersabda, Ittaqun naro walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kalian kepada api neraka. Bagaimana perwujudan rasa takut kita kepada api neraka, kata Nabi, walaupun kamu sedekah dengan sepotong kurma. Gitu. Jadi kurma, satu butir kurma, kemudian kita belah. Lalu setengahnya ini kita sedekahkan ke orang. Ya, kasihin nih. Ya. Setengahnya kita makan. Ya, kata Nabi, walaupun kamu baru bisanya seperti itu, gak apa-apa lakukan. Gitu. Tapi niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah. Ya. Nah, ini artinya kebaikan-kebaikan yang kecil itu sebenarnya sangat banyak sekali di sekitar kita. Jangan pernah kita meremehkannya. Jangan pernah kita meremehkannya. Lakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Nah, potensi kita untuk menabung, memupuk kebaikan di lingkungan seperti ini sebenarnya sangat besar. Sangat besar sekali. Ya. Kita di lembaga pendidikan ini. Kita di lembaga pendidikan. Yang mana dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah salah satu amal jariah. Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa di sini? Ilmu yang bermanfaat ini enggak harus ilmu yang levelnya tinggi gitu ya. Ilmu yang levelnya tinggi gitu. Ya, ilmunya misalkan membahas tentang mustalah hadis, ya, tentang al-jarh wa ta'dil, ya, enggak harus itu gitu. Bahkan ilmu-ilmu yang sifatnya dasar itu justru lebih sering dipakainya gitu. Ngajari bahasa Arab, ya, dari cuman sekedar mengajari kaifa haluk, ya, masmuk, ya, min aina anta. Ini percakapan-percakapan yang ringan. Mereka akhirnya termotivasi untuk terus belajar. Dan bahasa Arab itu kemudian mereka pakai seterusnya untuk membaca kitab, untuk membedah ilmu-ilmu agama yang lain, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Ya. Di mata pelajaran umum misalkan, itu juga akan bisa menjadi satu pembuka ilmu yang bermanfaat. Ya. Mister mengajar bahasa Inggris. Ya. Yang dengan bahasa Inggris itu akan menghantarkan anak-anak untuk sukses dalam kehidupannya. Ya. Kemudian dia ternyata memiliki, ya, keinginan yang kuat untuk berdakwah. Dakwahnya pakai bahasa Inggris, kan luar biasa itu. Ya. Itu hal yang luar biasa itu. Maka jangan pernah kita remehkan. Kalau ada lihat santri kasih nasihat, ya, dan kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak pernah tahu nasihat mana yang sampai masuk ke dalam hatinya mereka itu. Kita nggak pernah tahu. Bisa saja kita memberi nasihat, kitanya udah lupa yang nasihatin. Orang yang dinasihatin masih terus ingat. Saat antum dulu nasihatin anak kayak begini, itu yang memotivasi anak untuk terus belajar. Kita lupa. Itu yang mana? Kapan itu? Ya, kapan ada ngomong gitu? Udah lupa gitu kan. Tapi itu perlu itu. Untuk terus diberikan. Ya. Maka jangan diremehkan. Ya. Yang bukan guru apakah bisa mendapatkan itu? Bisa, sangat bisa. Ya tadi, dengan menularkan kebaikan sekecil apapun. Ya cuman ada kecil ini. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu sebagai bermanfaat, maka akan menjadi manfaat besar. Ya. Nah kita lihat. Di antara contohnya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi untuk terus berbuat kebaikan meskipun itu kelihatannya mustahil. Tapi tetap kebaikan itu dilakukan. Kisahnya Nabi Musa alaihi salam.
saat Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Jadi Fir'aun ini puncaknya kesombongan nih. Ya. Fir'aun itu puncaknya kesombongan. Ya, iblisnya manusia itu ya Fir'aun itu. Ya. Iblisnya manusia itu Fir'aun. Puncaknya kesombongan itu Fir'aun. Sampai ngaku sebagai Tuhan. Ya. Gak mau mengikuti tidak hanya mendustakan ajaran Nabi. Bahkan sampai ngaku sebagai Tuhan. Ngajak rakyatnya untuk nyembah dia. Itu udah puncaknya kesombongan itu. Iblis aja gak sebegitunya sombongnya kan. Iblis sombongnya itu gak sampai ke levelnya Fir'aun itu. Fir'aun sombongnya luar biasa. Sombong, dia berkuasa dan seterusnya. Ketika diajak untuk didakwahi oleh Nabi Musa, jawabannya adalah, aku punya kekuasaan yang sangat besar. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Aku punya kekuasaan yang besar dan lihat sungai-sungai ini mengalir di bawah kakiku. Ya, kita bisa mungkin bayangkan betapa hebatnya pada saat itu istananya Fir'aun. Ya. Sampai di dalam istananya itu mengalir sungai-sungai itu. Itu kesombongannya Fir'aun. Fir'aun sudah di puncak yang seperti itu. Puncak kekuasaan, puncak kesombongan dan seterusnya. Dan bahkan di dalam sejarah itu disebut Fir'aun yang dihadapi Nabi Musa itu adalah puncak kejayaannya para Fir'aun yang lain itu adalah di situ. Itu puncaknya kejayaannya. Puncak kejayaannya wilayah Mesir saat itu adalah dipegang Fir'aun yang di zamannya Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintahkan Nabi Musa untuk ke sana ngapain? Dakwahin. Supaya didakwahi. Kemudian Nabi Musa sadar bahwa dirinya ini gak pinter ngomong. Gak pinter ngomong. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, karena Nabi Musa pada saat kecil itu lidahnya terbakar oleh bara api. Maka gak pinter ngomong dia. Sehingga beliau mengajak saudaranya, yaitu Nabi Harun. Meminta kepada Allah, meminta izin, mengajak saudaranya. Maka oleh Allah diizinkan. Maka lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun kalian berdua dan katakanlah, sampaikanlah dengan ucapan yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang bisa jadi dia akan ingat dan akan merasa takut terhadap Tuhannya yang sesungguhnya, yaitu Allah. Ini perintahnya seperti itu. Ini Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk menyampaikan. Yang penting kan menyampaikannya itu loh. Kebaikannya itu. Prosesnya itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dari proses itu kemudian mendatangkan hasil, fabiha wa ni'mah, maka itu adalah kebaikan yang berlipat-lipat, berarti Allah menginginkan untuk kita. Kalau ternyata hasilnya itu nihil, negatif, ya sudah. Kita sudah melakukan proses yang baik. Proses yang baiknya itu bernilai kebaikan. Nah itu. Bernilai kebaikan. Wah kalau si fulan ini udah susah, udah gak akan bisa udah itu. Itu sudah pokoknya gak bisa lah. Ya tetap nasihati, sampaikan sebuah kebaikan itu. Karena proses itulah yang nanti akan kita bawa sebagai amal kebaikan itu. Nah ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang sampai sekarang masih terus membekas dalam diri anak secara pribadi ketika membaca kisah dari penuturan dari salah seorang muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan Ana sering menyampaikan cerita ini tapi gak apa-apa saya sampaikan lagi.
Di mana saat itu Syekh bin Baz berposisi sebagai rektor di Jamiah Islamiyah Madinah, di UIM. Ya. Beliau rektor. Kemudian ini memang kampus ini memang sejak awal didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk menerima mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara lain. Ya, untuk belajar di situ. Maka persentase pelajar asing di UIM itu sangat tinggi sekali. Bahkan mungkin orang asli Saudinya cuma dikit. Ya. Orang asli Saudinya cuma dikit di situ. Banyakannya adalah dari luar Saudi. Ya. Di zaman itu sampai ada orang dari Afrika. Orang dari Afrika ini malas. Malas. Kemudian sopan santunnya kurang dan seterusnya. Ya. Sehingga di rapat Dewan Guru itu katanya dosen-dosen itu pada sepakat untuk memutuskan dia ini harus DO. Anak ini, yang anak Afrika ini. DO. Karena gak punya adab, anaknya malas. Ya. Syekh bin Baz mengatakan enggak, jangan. Ya. Jangan. Dia datang dari negeri yang muslimnya sangat dikit. Bahkan dia menjadi, ya, mungkin hanya dia bagian dari sebagian kecil orang Islam yang ada di negeri itu. Dan dia mau belajar ke sini, itu harus kita dukung, harus kita support. Biarkan dia di sini sampai lulus. Itu keputusannya udah Syekh bin Baz. Maka dosen-dosen yang lain akhirnya ya mungkin ya karena Syekh bin Baz sudah memutuskan seperti itu ya udah. Gak mau diperrumit lah, udah biar cepat lulus aja lah gitu ya. Kalau nilainya rosip lagi kan remet lagi malah gak lulus ya. Biar cepat lulus aja gitu. Lulus lah orang ini. Setelah lulus ada salah seorang dosen yang memberitahunya. Kamu itu sebenarnya sudah di DO. Dosen-dosen itu sepakat. Cuman Syekh bin Baz, rektor kita, pengen kamu sampai lulus. Dan sekarang kamu udah lulus nih. Ini ambil ijazahmu. Dia tertegun dengan hal itu. Maka dia pulang ke negerinya setelahnya. Udah selesai belajar, dia pulang ke negerinya. Sampai di negerinya, ijazah UIM-nya itu ditempel sama dia di kamar, di tembok kamarnya. Tempel. Dah. Terus dia jadi pengangguran. Ya, dia pengangguran. Masih malas-malasan. Masih malas-malasan. Sampai kemudian suatu ketika hidayah datang. Dia lagi tidur-tiduran di kamarnya. Sambil mandangi itu ijazah yang nempel di temboknya itu. Ya. Kemudian terfikir dalam hatinya. Ya Allah, di sini Islamnya dikit ya. Dan anak termasuk orang yang paling beruntung di negeri ini. Karena pernah belajar Islam langsung ke kota Madinah, ke kota Nabi SAW. Sampai lulus. Walaupun ilmu anak dibandingkan dengan yang lain mungkin gak ada apa-apanya. Tapi kalau di negeri ini anak yang paling berilmu. Dia sudah belajar sampai sana. Dia berpikir kenapa anak gak dakwah aja ya. Akhirnya dia mulai berdakwah. Dia lihat dari ijazahnya itu. Ya, dia semangat untuk berdakwah. Maka dia berdakwah. Terus semangat dia berdakwah sampai dia mengislamkan ribuan orang yang ada di sana. Yang ada di negerinya itu. Suatu ketika datang rombongan dari Saudi. Datang ke negeri itu. Ya. Ke wilayah itu. Ya. Ketika datang, orang ini nyambut. Dia bilang, ana lulusan Saudi. Gitu ya. Orang ini nyambut, oh, Masya Allah senang. Lalu dia tanya, gimana kabar Syekh bin Baz? Mereka pada terdiam. Loh, kamu gak tahu kabarnya? Nah, Syekh bin Baz sudah meninggal. Innalillah. Dia sedih, dia nangis. Lalu dia mulai ceritakan. Gak tahu.
Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena sebab Syekh bin Baz, mungkin Anda tidak bisa berdakwah seperti sekarang. Jadi Anda terinspirasi untuk kembali berdakwah setelah melihat tuh ijazah yang nempel itu. Anda sampai lulus ini gitu. Maka Anda harus bisa berdakwah ini. Nah, dan ini ya, hal yang seperti ini, kebaikan yang seperti ini, ya, ini tidak bisa apa ya? Ya nggak bisa kita perkirakan gitu. Tapi kan kebaikannya ditanamkan. Gitu. Maka lihat bagaimana sikap Syekh bin Baz terhadap muridnya yang seperti ini. Dia melihat sesuatu yang lain. Tidak hanya fokus kepada anak ini nggak bisa, udah kamu nggak akan bisa. Udahlah kamu nggak usah belajar aja. Nggak seperti itu. Syekh bin Baz melihat sesuatu yang lain. Beliau doakan. Beliau doakan anak itu semoga nanti dia bisa sukses. Ya. Ternyata doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan anak ini jadi dai yang mengislamkan ribuan orang yang ada di negerinya. Ya. Ini nggak pernah kita tahu ya, wahai dirahmati Allah. Maka itu kebaikan yang ringan. Ya. Kebaikan yang ringan. Ya. Ketika di forum rapat mengatakan jangan di DO, biarin. Itu kan satu kebaikan itu yang nggak disadari itu. Apakah sebelumnya bisa memperkirakan bahwa anak ini kalau lulus nanti dia akan mengislamkan ribuan orang? Ya. Kalau semua tahu seperti itu ya didukung, nggak ada yang mau dia keluar. Ya. Sekali lagi ini adalah contoh dari kebaikan dan ini sangat menginspirasi gitu kisah nyata ini gitu ya. Sangat menginspirasi. Nah, ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya kita untuk tidak meremehkan kebaikan ataupun keburukan meskipun itu kecil. Ya, meskipun itu kecil. Dan lakukan prosesnya. Ya. Bukan berfokus kepada hasilnya. Hasilnya biar Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita akhiri, jika ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ada ikhwah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga pembacaan dari surat atau tafsir dari surat Az-Zalzalah ini bermanfaat untuk kita dan menjadi satu bahan renungan untuk kita terus berbuat kebaikan sekecil apapun dan kita berusaha menghindari keburukan sekecil apapun. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.